saya kedatangan tamu jauh sekali dari benua yang berbeda, tepatnya dari benua Amerika, tepatnya lagi Amerika Latin, tepatnya lagi negaranya itu Brasil. Salam olahraga, Sobat FT News, kembali bersama saya Kesit Handoyo. Football Talk menjumpai Anda untuk edisi kali ini. Nah, kali ini saya kedatangan tamu jauh sekali dari benua yang berbeda. Tepatnya dari benua Amerika, tepatnya lagi Amerika Latin. Tepatnya lagi negaranya itu Brasil. Nah, jauh kan? Siapa tamu saya pada saat ini yang sudah hadir di markas FT News? Yang pasti wajahnya sudah tidak asing lagi buat penggemar sepak bola di Indonesia. Siapa dia? Saya perkenalkan. Luciano Leandro. Lucy, apa kabar Lucy? Kabar baik. Sehat Lucy? Sehat. Waduh, kita lama sekali nggak berjumpa Lucy ya? Ya, betul. Lama sekali. Kamu aktif apa saja sekarang selama di Brasil? Ya, saya di Brasil, saya ikut kursus dari lisensi Pro CBF ya. Saya juga punya hotel. Oke, ya, hotel Makassar. Hotel ya. Makassar, ya. Saya milik di sana. Jadi kita selalu di dalam sepak bola ya. Kita tidak bisa keluar dari sepak bola ya, Kesit. Darahnya darah bola ya. Iya. Jadi memang tidak bisa lupa dari sepak bola. Betul. Nah, pemirsa FT News. Jadi Luciano Leandro ini sekarang umurnya sudah 57 ya, Lucy ya? 57. 57. Bagi penggemar sepak bola Indonesia, pasti Luciano ini memang sudah tidak asing lagi. Dia dulu menjadi pemain yang begitu bersinar bersama PSM Makassar. Makanya nggak heran kalau hotel dia nih di Brasil itu namanya Hotel Makassar. Ya. Hotel Makassar. Kemudian bersama Persija Jakarta juara tahun 2001 ya? 2001 kita juara. Yang unik itu pada saat Persija juara yang dikalahkan PSM. PSM Makassar 3-2. 3-2. Aduh. Bekas klub dari Luciano Leandro pada saat pertama kali bermain di Indonesia ya? Ya, waktu saya baru datang ke Indonesia, kita langsung datang ke PSM Makassar ya. Kita langsung ke sana. Iya. Jadi memang luar biasa sekali. Nah, Lucy, ini sudah berapa lama Lucy tidak hadir? Waktu itu kan pernah bolak-balik juga ke Indonesia kan? Ya. Nah, ini sekarang yang setelah berapa lama Anda kembali lagi ke Indonesia? Yang terakhir saya di Indonesia 2019. 2019. Ya. Waktu itu saya melatih di Persipura. Setelah itu saya pulang ke Brasil. Baru 3 hari ada di Indonesia. Baru 3 hari ya? Baru 3 hari ya. Pantesan masih wajahnya masih lelah, jet lag. Masih capek sedikit. Masih jet lag ya. Pasti masih susah tidur. Betul. Lucy, ini dalam rangka apa sebenarnya datang ke Jakarta nih? Atau ada misi lain? Karena Indonesia kan mau jadi tuan rumah Piala Dunia nih, sebentar lagi. Ya betul, saya datang di sini, saya mau nonton dekat itu Piala Dunia U17 ya. Brasil nanti akan main di sini, di Jakarta. Jadi ada banyak pemain muda yang kita mau lihat mereka dekat. Oke. Mudah-mudahan Brasil bisa sampai ke final dengan Indonesia. Mudah-mudahan. Iya, Brasil ini kan juara bertahan ya. Ya. Di tahun 2019 Brasil mengalahkan Meksiko pada saat itu ya. Kemudian tampil sebagai juara. Nah, sekarang di Piala Dunia U17 ya, rupanya Lucy ini ingin menyaksikan langsung tim Brasil yang akan bermain. Kebetulan mainnya di Jakarta ya. Main di Jakarta. Main di Jakarta. Nah, betul. Kalau Indonesia kebetulan mainnya di Surabaya. Ya, Indonesia main di Surabaya. Indonesia itu berada satu grup dengan Ekuador, kemudian dengan Panama dan Maroko. Sementara Brasil itu satu grup dengan Iran, Kaledonia Baru dan Inggris. Nah, ini seru nih. Kita mau coba-coba nih tanya sama Lucy ya. Kita ingin tahu pandangan Lucy
terkait dengan kira-kira ini peluang Indonesia gimana sih, Lus, di mata Luciano? Karena Indonesia ini baru pertama kali tampil di Piala Dunia U17 karena ditunjuk sebagai tuan rumah oleh FIFA gitu. Nah, di persaingan grup yang dihuni Indonesia itu kan salah satunya ada Ekuador ya. Dan Ekuador itu tim dari Amerika Latin kan? Betul. Nah, betul. menurut Lucy persaingan di grup Indonesia ini seperti apa yang Lucy amati? Ya, sebagai tuan rumah ya, saya melihat peluang dari Indonesia cukup besar ya. Dia tuan rumah, dia harus percaya dia bisa masuk ke fase berikut. Memang Equador dari grup Indonesia, dari visi saya ya, saya melihat Equador agak sedikit kuat. Kenapa? Baru saja Brasil juara Copa América ya, di tempat Equador. Jadi Brasil posisi 1, Equador posisi 2, Argentina posisi 3. Jadi dari visi saya dari grup Indonesia, aku pikir Equador, Indonesia harus waspadai. Tapi mudah-mudahan masuk mereka. Tapi kalau lihat dari tipikal permainan Equador, sama nggak sih sama Brasil? Ya, Brasil di U17, dia baru juara Copa América. Dia juga yang terakhir, dia yang juara Piala Dunia juga. Jadi dia datang di sini dengan dengan percaya diri yang tinggi ya. Jadi aku pikir Brasil punya peluang untuk masuk ke final. Oke, jadi tetap sebagai tim favorit ya Brasil ya. Kan sejauh ini Brasil di U17 itu sudah 4 kali juara ya. Betul. Nigeria 5 kali ya. Kemudian ada juga Ghana sudah meraih 2 kali juara. Nah, kembali ke persaingan di grup A yang dihuni Indonesia nih, Lucy. Tadi Ekuador. Kalau Panama menurut Lucy seperti apa? Ya, Panama yang kita melihat ya, dia sudah beberapa kali uji coba, tapi hasil kurang bagus. Yang terakhir mereka, kalau aku tidak salah, mereka kalah 4-0. Jadi dari grupo Indonésia, saya sekali lagi, saya pikir Equador yang paling di atas. Paling di atas ya. Ecuador paling kuat ya. Betul, kalau Maroko kan kemarin di Piala Dunia tim seniornya luar biasa itu waktu di Qatar. Ya, dari Maroko memang saya jujur saya kurang tahu banyak soal Maroko. Kenapa? Karena kalau U17 kita tidak punya banyak informasi ya, Jadi dari Maroko aku masih tidak terlalu tahu soal timnas dari Maroko. Oke. Tapi kalau menurut Lucy, kalau pemain-pemain U17 itu biasanya karakternya seperti apa sih? Apakah sama semua negara walaupun Indonesia baru sekali ikut ya dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Brasil yang memang sudah kita tahu sudah 4 kali juara dunia, kemudian juga ada Ekuador ya, ada Maroko. Tapi kalau secara umum pemain-pemain U17 itu seperti apa sih kekuatan mereka? Ya, mereka punya kemauan yang sangat tinggi ya. Mereka punya kemauan untuk juara, untuk menjadi pemain dari tim senior nanti. Memang 17, setelah itu baru ke 20. Tapi mereka punya kemauan sangat besar. Pasti mereka akan main sangat cepat, ya, karena masih muda. Tapi Brasil, México, Prancis, saya pikir negara seperti begitu akan di atas sedikit di U17. Tapi sudah mulai terbentuk ya biasanya permainan-permainan di tim U17 ini? Ya sudah, mereka sudah belajar dari anak ya. Saya selalu bilang begini, pemain-pemain dia harus belajar dari anak. Ya, di Brasil kita mulai belajar dari 5 tahun. Kita masuk ke futsal. Sampai 13 kamu biasa di futsal. Kenapa? Karena lebih gampang. Lapangan lebih kecil. Bola sudah seperti begini karena selalu ya mereka harus pikir lebih cepat. Jadi banyak pemain bintang dari Brasil lahir dari futsal. Oke. Jadi itu bisa jadi basic
Ya, untuk pemain-pemain muda ya. Mudah-mudahan di Indonesia juga mereka bisa lihat seperti begitu untuk nanti mereka bisa prihatin untuk pemain-pemain muda untuk nanti Indonesia bisa tambah bagus ya. Karena Indonesia negara besar ya esqueci banyak penduduk di sini. Jadi kalau mereka lihat pemain-pemain muda, mereka bisa belajar yang baik, pasti nanti mereka bisa salah satu yang terbaik dari Asia. Saya selalu bilang begitu. Oke, begini, Indonesia tim U17-nya ini kan sedang berlatih di Jerman, ya. Karena kan Lucy juga tahu di Indonesia belum memiliki kompetisi untuk under 17 atau U17 ya. Jadi pemain-pemainnya itu memang banyak bertebaran sehingga harus diambil satu-satu karena Indonesia memang belum memiliki kompetisi U17 ya. Ini mungkin bisa juga nih jadi motivasi buat pemain-pemain U17 nih dari Lucy. Sebenarnya yang paling penting itu karena kalau bicara persaingan di grup A, ada Ekuador, ada Panama, ada Maroko, pasti berat ya buat Indonesia. Mereka adalah negara-negara yang sudah berpengalaman kan tampil di Piala Dunia. Nah, mungkin ada satu pesan dari Lucy yang bisa diberikan untuk pemain-pemain Indonesia nih di U17. Apakah mereka yang penting fight, tampil baik, nggak usah pikirkan hasil, tapi bagaimana bermain sebaik mungkin di lapangan. Yang kita masukkan adalah begini, harus percaya. Sepak bola apapun bisa. Mereka harus percaya, mereka bisa, mereka tuan rumah, pasti ada dukungan dari semua supporter. Betul. Jadi jangan ada beban. Mereka harus masuk di lapangan, mereka main dengan penuh hati. Hasil nanti itu Tuhan yang akan tahu. Tapi kita harus usaha. Iya, betul. Usaha harus ya. Harus. Oke, Lucy. Tadi kita sudah bicara soal persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Saya nyerempet sedikit nih, keluar sedikit nih. Pasti misi Lucy bukan hanya nonton Piala Dunia dong. Mungkin ada sesuatu yang lain yang akan dikerjakan Lucy di Jakarta atau di Indonesia selain ingin menyaksikan Piala Dunia U17 10 November nanti mulainya, di mana Brasil juga akan bermain di Jakarta ya. Tapi selain Piala Dunia, jangan-jangan ada misi tersendiri yang sedang dijalani oleh Lucy. Saya di sini cukup lama ya. Saya sebagai pemain, saya sudah pernah ke PSM Makassar, Persija, juara de Liga, juara Brunei Darussalam. Jadi saya punya sesuatu yang sangat bagus di Indonesia. Ingatan saya selalu bagus. Sebagai pelatih, saya belum. Saya belum. Jadi saya seseorang yang saya tidak suka gagal. Saya tidak suka gagal. Jadi saya belajar lagi. Saya melihat apa kesalahan saya di sini untuk saya bisa belajar. Dan saya di sini sekarang saya ikut ya, sudah selesai itu kursus lisensa pro dari CBF. Ya, dan saya mau bikin prestasi jogar di Indonésia sebagai pelatih. Bukan saja sebagai pemain. Itu saya bilang, seperti saya bilang ke Indonésia untuk mereka usaha, saya juga harus seperti begitu. Jadi saya datang ke sini dengan kondisi seperti Indonesia ya. Aku harus usaha untuk saya dapat apa yang saya inginkan. Ini misi yang luar biasa nih ya. Jadi Lucy dulu sukses sebagai pemain ya. Bersama PSM, bersama Persija, dua tim yang memang membuat Lucy begitu dicintai oleh publik sepak bola Indonesia. Jadi setelah sukses jadi pemain, kini juga punya obsesi ya, Lucy punya obsesi untuk jadi pelatih, ya kan? Jadi pelatih. Nah, klub-klub Liga Indonesia mungkin ada yang berminat merekrut Lucy. Ayo nih, mumpung ada di Indonesia, mumpung juga sudah menyelesaikan license ya, di CBF Brasil. Jadi kenapa nggak dimanfaatkan Lucy mumpung di sini? Sebentar lagi Liga 1 juga akan memasuki masa-masa istirahat untuk melanjutkan putaran kedua. Ya. Jadi kalau Lucy dulu pernah sukses sebagai pemain, kini impiannya adalah sukses menjadi pelatih. Pelatih di mana? Pelatih di Indonesia, iya kan? Oke, Lucy, terima kasih ini sudah hadir ke FT News Channel. Ini merupakan sebuah kehormatan nih buat kami
Karena jauh-jauh Lucy datang dari Brasil, sudah mau menyempatkan diri hadir ke kantor FT News Channel. Semoga Lucy sukses, tim Brasil nanti di Piala Piala Dunia U17 bisa meraih juara seperti di 2019 ya. Dan Indonesia juga U17 bisa bersaing ketat, bisa tampil impresif, bisa tampil percaya diri seperti apa kata pesan dari Luciano Leandro tadi. Oke, Sobat FT News, terima kasih sudah menyaksikan edisi kali ini. Saya Kesit B. Handoyo dan juga Luciano Leandro mengucapkan terima kasih. Salam olahraga. De dalam sepak bola ya, kita sudah bisa keluar dari sepak bola ya, Kesit.